Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi tolong menolong dalam kebaikan itu penting ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi zajani wa hayati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala mabir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffadu dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 84. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah la tukallifu illa لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil, maka berperanglah fi sabilillah, di jalannya Allah, membela agamanya Allah. La tukallafu,
tidak dibebankan kepada engkau ya Muhammad illa nafsaka, kecuali untuk diri engkau sendiri. Wa harridil mu'minin, dan sampaikan, teruskan kepada orang-orang yang beriman. Asallah, moga-moga Allah ayyakuffa, sungguh-sungguh menahan, mematahkan ba'sal ladzina kafaru, terhadap hantaman, pukulan alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir. Wallahu asyaddu, dan Allah asyaddu, sangat keras, ba'san, hantamannya, pukulannya, wa asyaddu, dan sangat keras, tangkila, siksaannya. Jadi yang dibebankan untuk berperang, untuk menegakkan agamanya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Hanya sendiri perintahnya, faqatil, maka berperanglah engkau ya Muhammad, fi sabilillah, di jalannya Allah, di dalam jalannya Allah, di dalam menegakkan agamanya Allah, menegakkan syariat-syariatnya Allah. La tukallafu, tidak dibebankan kepada engkau ya Muhammad illa nafsaka, kecuali untuk diri engkau sendiri. Jadi perang itu untuk diri Kanjeng Nabi sendiri. Wa harridil mu'minin, dan sampaikan dan kobarkan semangat untuk berperang juga kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi nafsi-nafsi sebetulnya perang itu. Perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi perang melawan hawa nafsu itu perang atas diri kita sendiri. Kanjeng Nabi sama, diperintahkan oleh Allah untuk berperang juga dalam jalannya Allah, dalam perang fisabilillah. Sama Kanjeng Nabi juga berperang untuk melawan hawa nafsunya sendiri. Dan suruh sampaikan oleh Allah, suruh sampaikan, wa harridil mu'minin, suruh sampaikan kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, suruh sampaikan, karena mereka punya kewajiban untuk berperang melawan diri mereka sendiri, melawan hawa nafsu diri mereka sendiri. Masyaallah, semoga Allah, moga-moga Allah, masih ada permohonan, moga-moga, karena setiap kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak ada kekuatan dari Allah, tidak akan terlaksana. Walaupun kita itu rajin tahajudnya, walaupun kita itu rajin duhanya, namun kalau tidak karena kekuatan dari Allah, tidak karena fadlnya Allah, tidak karena rahmatnya Allah, kita tidak bisa melaksanakannya. Makanya syukuri. Selama kita diberi kekuatan, diberi semangat oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, kita pergunakan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Asallah, semoga Allah ayyakufah, menahan, menangkis, mematahkan ba'sal ladzina, kepada hantaman, pukulan alladzina, orang-orang yang kafaru, yang pada kafir itu. Jadi dalam peperangan pasti ada hantaman, pukulan, tebasan yang tentunya akan menyakitkan. Sama tatkala kita melawan hawa nafsu kita, sama ada hal yang menyakitkan, tapi itu jamu.
pahit, tapi untuk kesehatan kita harus dipaksakan. Wallahu, dan Allah asaddu ba'san, sangat keras ba'san, hantamannya, pukulannya. Wa asaddu tangkila, dan juga Allah itu asaddu, sangat keras, sangat banget, tangkila, siksaannya. Jadi memang kita dalam kehidupan sehari-hari pasti ada hantaman-hantaman, ada bisikan-bisikan, ada penolakan-penolakan. Tatkala kita berbuat baik, pasti hawa nafsu kita menghantam, mencegal agar kita tidak melakukan kebaikan itu. Selama kita diinginkan oleh Allah melakukan kebaikan itu, pastinya Allah akan menyempurnakan agama kita. Allah akan memfaqihkan kita terhadap agamanya. Wallah mana? Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka hambanya itu akan dipahamkan, akan disempurnakan tentang pengetahuan agamanya. Paham dulu, setelah paham baru kita amalkan. Kalau belum paham terus kita amalkan, itu namanya menyesatkannya. Wa may yasfa, dan barang siapa, may yasfa, barang siapa, syafaatan, barang siapa yasfa, menolong, syafaatan dengan pertolongan, hasanatan yang baik, yakullahu, maka menjadikanlah baginya nasibun, sebagian minha, darinya. Dia akan mendapatkan bagian juga dari kebaikan yang kita lakukan. Apa itu? Berupa pahala. Wa may yasfa, dan barang siapa menolong, syafaatan sayyi'atan, terhadap pertolongan yang buruk, yang jelek, yakullahu, maka Allah menjadikan lahu atasnya kiflun, bagian dari dosa, minha, dari sayyi'ah, dari keburukannya itu. Sebaliknya, apabila kita berkolaborasi, tolong menolong terhadap kejelekan, keburukan, kita juga mendapatkan dosanya. Wa kana Allahu, wa kana, dan ada Allahu, siapa Allah, ala kulli syai'in muqita, atas segala sesuatu, atas setiap sesuatu, muqita, berkuasa. Allah itu maha kuasa. Selama ada hambanya yang masih memikirkan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong hambanya. Wallahu fi aunil abdu, wallahu fi aunil abdu, makanal abdu fi auni ahihi. Wallahu fi aunil abdu, makanal abdu fi auni ahihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong sesama manusia. Namun pertolongannya harus pertolongannya yang baik.
Kalau tolong menolong dalam hal keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita tolong menolong dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi tolong menolong dalam kebaikan itu pentingnya. Gak boleh kita biarkan saudara kita kesusahan, kita tutup mata. Gak boleh. Kalau kita menginginkan pertolongan dari Allah, kita harus bisa menolong sesama manusia. Kalau sampai ingin dimudahkan oleh Allah, tolonglah sesama manusia, maka sampai akan ditolong oleh Allah. Jangan sampai kita tatkala butuh bantuan saudara kita, setelah dibantu, tatkala saudara kita butuh bantuan, kita tutup matanya. Kalau susah, ingin dibantu. Kalau sudah berjaya, sukses, dan saudaranya butuh bantuan, pura-pura nggak tahu. Nah, biasa. Pada umumnya memang sifatnya manusia seperti itu, pelit, kikir, pingin dimuliakan, pingin dihargai, gak mau di bawah, maunya di atas kok. Gak taunya kalau memang kompak atas bawah sama-sama enaknya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus bisa nolong saudara kita. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Wallahu fi auni akhihi. Yang tegas gitu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Pegang itu. Kalau kita ada kesulitan dalam satu hal, tolong orang lain, maka kita akan ditolong oleh Allah. Sudah saya sampaikan bertahun-tahun yang lalu pada saudara-saudara yang merasa butuh pertolongan dari Allah, tolonglah sesama. Ya. Usah ragu lagi, karena ini yang dahulu Allah, yang dahulu kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kalau yang dahulu kanjeng Nabi Muhammad, hafir indallah, dijaga oleh Allah. Gak bisa dibandingkan seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di dunia ini, dibandingkan dengan satu daunnya kanjeng Nabi Muhammad, seluruh dunia ini gak ada apanya. Ya. Hanya sampai itu harus gagah, harus kuat. Kuat apanya? Kuat akalnya cerdas. Ya. Kuat apanya? Kuat apanya lagi? Akal, apa lagi? Jiwanya, apa lagi? Ekonominya harus kuat sampai itu. Harus lebih di atas rata-rata agar kita bisa membantu orang lain. Kok senengannya dibantu tok ya. Terus gak mau membantu orang lain, mentalnya mental pengemis, pinginnya dibantu tok. Tatkala suruh bantu orang lain gak mau. Makanya
Ini bedanya orang yang munafik dengan orang-orang yang beriman. Tatkala diajak perang oleh Kanjeng Nabi Muhammad atas perintah Allah, faqatil fi sabilillah. Kalau yang munafik alasan nggak mau, alasan sakit perut lah, alasan masih punya tanggungan lah, lewati dulu lah, yang lainnya dulu lah, banyak alasan seperti itu. Namun tatkala ia susah, inginnya dibantu. Kalau sudah berjaya, terus gak mau membantu saudaranya yang lagi membutuhkan. Harus sama-sama bantu membantu biar kita tidak termasuk orang yang merugi. Ya. Pas bulan puasa ini pas juga. Memang bulan puasa itu termasuk jihad. Jihad apa? Jihad apa? Fi sabilillah. Jihad puasa ini melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Terus suruh sampaikan juga oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang beriman oleh Imam Ghazali dibagi berapa? Dibagi dua. Yang pertama, iya yang pertama sobri itu. Yang pertama nisfus sobri, yang kedua nisfus sobri itu. Yang lengkap itu biar ganteng. Iman itu ada di mana? Di dalam hati. Kalau ingin tahu imannya seseorang, dilihat dari apanya? Dari lisannya. Gimana dalilnya? Mikir sudah, nggak pernah diamalkan gitu. La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqimu qalbuhu la hatta yastaqima lisanuhu. Terus udah, gimana artinya? Tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna. Masa tidak sempurna? Apa artinya la yastaqim? Kalau sempurna itu akmal. Apa kalau tidak sempurna? Kalau la yastaqim itu apa maknanya? Lurus. Gimana maknanya? Tidak lurus, tidak benar. Imannya seseorang sampai hatinya lurus. Tidak dikatakan lurus hatinya seseorang kalau lisannya tidak lurus alias pembohong. Jadi kalau ingin tahu hatinya seseorang itu, lihatlah lisannya. Kalau lisannya suka berbohong, berarti hatinya berarti tidak lurus. Kalau hatinya tidak lurus, menandakan imannya tidak lurus. Ya. La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim imanuhu. Kalau sampean beriman, kalau sampean berjihad, berperang fi sabilillah, terus balasannya apa? Surga. Surga diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa surga itu? Orang-orang beriman. Mana untuk orang-orang beriman? Untuk siapa?
Gimana? A'dadtu gimana? A'dadtu li ibadi sholihin ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala ala qalbi basar imana wala khatara ala qalbi basar. Jangan diloncat-loncat. Gimana? A'dadtu li ibadi sholihin ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Di surga itu diperuntukkan untuk orang yang soleh, bukan cuma orang yang beriman. Iman tapi membuktikan keimanannya dengan berbuat soleh, amal soleh, maka dia layak mendapatkan surga. Kalau iman tok itu di dalam hati. Iman tok itu hanya di dalam hati. Sedangkan iman itu nggak cukup kita ucapkan di dalam hati, namun kita harus ikrarkan melalui lisan kita dan melalui perbuatan kita. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Jelas, yang gagah dulu. Jadi iman itu harus kita benarkan, ucapkan betul-betul di dalam hati kita. Kita harus mengikrarkan melalui lisan kita, dan kita harus mengamalkan dalam perbuatan kita. Ya, baru sampai layak mendapatkan surga. Sedangkan surga tidak ada yang pernah melihat dengan mata kepalanya, tidak ada yang pernah mendengar atas keindahan kenikmatannya, nggak ada. Bahkan tidak terlintas di hati seorang pun tentang apa itu surga, keindahannya surga, kenikmatannya surga. Itu nggak ada yang tahu ya. Kayaknya sampean itu harus kenceng, betul-betul bersungguh-sungguh dalam membuktikan keimanan kita melalui lisan kita dan perbuatan kita sehari-hari. Karena apa? Hantamannya Allah itu wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tanqila. Sangat keras hukumannya Allah itu, hantamannya Allah itu sangat keras, wa asyaddu tanqila, dan juga sangat keras. Apanya tanqila? Siksaannya Allah itu sangat keras. Api nerakanya Allah itu sangat keras. Kalau pingin sampean bisa menggenggam dunia, sampean harus keras kepada diri sampean sendiri. Harus keras pada diri kita sendiri agar dunia bisa kita kendalikan. Kalau sampean lemah, lembek pada diri sampean sendiri, maka dunia akan keras kepada kalian ya. Kalau sampean ingin menguasai dunia, sampean harus keras pada diri sampean sendiri, maka dunia akan lunak pada sampean. Kalau sampean lemah, melempem pada dirinya sampean sendiri, maka dunia ini keras kepada kita ya. Keras mas bro. Kalau sampean lembek, kalau sampean lemah pada dirinya, maka dunia akan menginjak-injak sampean. Sampean akan dijadikan budak-budak dunia ya. Kita harus gagah, tidak boleh lembek-lembek. Jam 3 bangun mandi, gosok gigi, sholat tahajud,
tadabburi Al-Quran, cuma diomongan tok. Ya. Makanya jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam jiwa kita bersihkan mumpung di bulan suci Ramadan. Ya. Puasa ini adalah jihad melawan diri kita sendiri. Jihad harus kita perangi. Hawa nafsu diri kita sendiri ini harus kita perangi. Jangan sampai kita kalah. Kalau kita kalah, kita jadi budak-budaknya setan, budak-budaknya dunia, malah kita yang akan dipermainkannya. Bulan puasa ini rugi kita kalau kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan jaminan idhum minan nar, dibebaskan kita dari neraka. Kita sangat rugi. Supaya kita tidak rugi, wal as innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sobri. Jadi harus satu dengan yang lainnya tolong menolong dalam hal kebenaran, kebaikan, dan tolong menolong mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang kesabaran, sabarnya. Tak boleh muring-muringan di bulan puasa itu. Sabar, gak usah teriak-teriak, malah akan mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Nanti kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamil shaimin laisa lahu min siyamihi. Terus ilal ju'i wal atos. Ada lagi, kamil shaimin laisa lahu min saumihi illal ju'i wal atos. Ada yang min siyamihi, ada min saumihi. Harus harus bisa menguasai semuanya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus bisa menolong sesama manusia. Gimana dalilnya? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Jadi kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah, kita harus bisa menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Namun ingat, kita menolongnya dengan pertolongan yang baik, bukan menolong dalam hal kejelekan. Kita menolongnya dalam hal kebaikannya. Qulil haq walau kana murron. Katakan yang hak, yang benar, walaupun itu pahit adanya. Namanya jamu, ya seperti itu. Jamu itu sehat dan menyehatkan. Makanya sampai sering minum jamu. Bangun jam 3, mandi, itu jamu. Harus dilawan itu. Kemalasan itu harus dilawan. Kalau malas tidak dilawan sampai mati, sampean akan tetap dalam kebodohannya. Kalau udah bodoh, gak akan bisa mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pusat dari ilmunya. Al-Quran ini pusat dari ilmu. Kalau kita ingin sukses dunianya, harus punya ilmunya. Ingin sukses akhiratnya, harus punya ilmunya. Ingin sukses dua-duanya, harus punya ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi
bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.